Kelihatan, Pak. Oke. Ya, jadi yang pertemuan 7 nanti sampai pertemuan 8 insya Allah kita bahasannya mulai mengarah ke mendesain jaringan irigasi, tapi tidak sampai sedetail mendesain sampai ke menggambar dan sebagainya, itu nanti di bangunan air. Tapi untuk perancangan jaringan irigasi ini desainnya sampai teman-teman bisa membuat layout jaringan irigasi, memahami skema jaringan irigasi, dan bisa menghitung kemarin kebutuhan airnya ya. Oke, di pertemuan ke-7 ini kita obrolin atau diskusin masalah pengantar perancangan irigasi, menjadi gambaran awal teman-teman dulu supaya mengerti nanti apa aja sih yang harus dilakukan dalam melayout jaringan irigasi dan memahami skema jaringan irigasi. Sebentar. Oke. Nah, yang pertama yang teman-teman harus tahu adalah pada prinsipnya untuk melakukan pembangunan irigasi, jadi ada yang kita kenal namanya akronim dengan istilah SITLACOM ya. Nah, mungkin ada yang pernah dengar SITLACOM ini di momen yang lain selain kuliah. Nah, SITLACOM ini merupakan istilah atau akronim sebenarnya untuk mengidentifikasi beberapa tahapan proyek ya. Nah, di mana di sini wabil khusus adalah untuk proyek pembangunan irigasi. Nah, SITLACOM itu apa aja sih gitu. Nah, SITLACOM itu dari S-nya itu merupakan survei. Nah, survei ini merupakan kegiatan untuk memastikan calon lokasi di mana kita akan membangun sebuah jaringan irigasi, misalkan seperti itu ya, katakanlah seperti itu. Nah, survei ini bertujuan untuk melakukan pengukuran seperti pengukuran topografi, pengukuran evapotranspirasi, infiltrasi, kemudian pengukuran hujan dan sebagainya untuk make sure bahwa si calon lokasi ini memang ideal atau cocok untuk dilakukan pembangunan jaringan irigasi yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan air irigasi yang ada di sekitar daerah tempat pembangunan calon jaringan irigasi ini gitu. Nah, kemudian setelah survei ini, setelah S, kemudian ada I. I ini merupakan investigation. Setelah melakukan survei atau observasi atau beberapa pengukuran, kemudian dilakukan tindak lanjut dengan melakukan perhitungan atau analisis lebih lanjut dari hasil-hasil pengukuran tadi. Nah, disinilah dari investigation ini nanti akan keluar kelayakan atau hasil kesimpulan bahwa si calon daerah untuk pembangunan irigasi ini cocok atau tidak dijadikan tempat pembangunan irigasi. Jika misalkan ada beberapa hal kendala seperti topografi, kemudian curah hujan, lalu kondisi tanah, kondisi geologis, kondisi geoteknik dan sebagainya itu belum memungkinkan, maka coba dipikirkan nanti beberapa alternatif yang bisa dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tadi. Intinya adalah dari investigasi ini merupakan kegiatan tindak lanjut dari proses survei tadi yang berisikan kegiatan mengulik kembali atau memperdalam kembali atau menganalisis hasil dari pengukuran tadi untuk menemukan atau menghasilkan kesimpulan bahwa lokasi ini cocok atau tidak untuk pembangunan jaringan irigasi tersebut. Nah, yang ketiga adalah D. D ini merupakan proses perencanaan. Nah, D ini atau desain ini merupakan bahasan utama yang akan kita bahas
pada perkuliahan ini sampai sesi-sesi selanjutnya, karena perencanaan ini merupakan bisa dikatakan lah ya kegiatan inti dari proses pembangunan proyek irigasi. Di sana ditentukan bagaimana dimensi, kemudian bagaimana layout, bagaimana alternatif yang bisa dilakukan untuk membangun suatu jaringan irigasi. Kemudian ada LA ini land acquisition, di mana setelah rampung semua survei, kemudian studi kelayakan atau investigasi sampai desain, maka akan dilakukan eksekusi pelaksanaan pembangunan, misalkan pembangunan jaringan irigasi. Maka sebelum melakukan pembangunan itu dilakukan dulu yang namanya proses pembebasan tanah, karena nggak semua tanah di mana calon lokasi tempat pembangunan jaringan irigasi kita ini milik pemerintah ya. Nah, di mana nanti pastinya di sana ada milik-milik dari warga-warga sekitar atau warga-warga desa, yang dimana itu harus dibebaskan terlebih dahulu, diselesaikan terlebih dahulu kepemilikannya, sehingga nanti hal itu bisa terselesaikan untuk menunjang kelancaran proses pembangunan jaringan irigasi. Nah, biasanya di proses land acquisition ini yang memakan waktu cukup lama, karena ini menyangkut proses sosial juga, proses atau aspek sosial juga nyangkut di sini. Dimana seperti kita tahu ya teman-teman, untuk aspek sosial itu karena sifatnya adalah banyak intervensi dan banyak ketidakpastian. Nah, itu yang membuat waktu yang diperlukan untuk proses ini menjadi cukup lama. Tidak heran jika banyak pembangunan proyek selain irigasi itu tidak berlangsung kadang sesuai target, atau bahkan lama banget dari yang kita perkirakan ya, kita ekspektasikan ya, karena salah satunya faktor yang menyebabkan itu adalah di proses land acquisition ini. Kemudian setelah itu ada proses construction, yaitu pelaksanaan. Ini udah proses pembangunan dengan setelah tetek bengaknya. Ini dari proses fondasi bangunan utama, kemudian saluran dan sebagainya, sampai akhirnya nanti proses lining atau proses finishing dari areal sekitar jaringan irigasi yang akan dibangun. Lalu setelah proses pelaksanaan selesai, ada proses yang namanya OP. OP ini kalau di teknik sipil, kalau di Indonesia kan ya OP itu operasi dan pemeliharaan, tapi kalau dimasukkan dalam akronim Sitlacom ini, OP itu menjadi OM, yaitu operation dan maintenance. Jadi setelah pelaksanaan tentunya nanti ada evaluasi dari instansi-instansi terkait yang mengevaluasi bagaimana keberhasilan dari dengan adanya jaringan irigasi atau konstruksi yang telah dibangun, apakah berdampak signifikan terhadap tujuan awal yang direncanakan. Kemudian jika ada kendala-kendala atau masalah-masalah yang terjadi, maka di proses operation dan maintenance ini solusi-solusi yang bisa dilakukan dari kendala-kendala atau masalah-masalah yang ada itu dieksekusi dengan cara mengevaluasi dan memperdalam masalah-masalah yang ada terlebih dahulu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi pada intinya adalah Sitlacom ini menjadi gambaran teman-teman bagaimana untuk melakukan pembangunan irigasi, dan di samping itu yang menjadi inti di sini adalah yang akan kita bahas dalam pengantar atau perancangan jaringan irigasi adalah yang bagian atau huruf D, yaitu desainnya. Yang dimana desain ini merupakan perencanaan teknis, the part of perencanaan teknis lah ya, the part of perencanaan teknisnya,
dari sekian banyak perencanaan teknis yang kita bahas di sini adalah nanti itu melayout jaringan irigasi, kemudian memahami skema jaringannya seperti apa, lalu menghitung debit kapasitas saluran atau kebutuhan airnya. Lalu setelah berbicara mengenai konsep Sitlakom tadi, maka selanjutnya adalah setelah masuk ke dalam spesifikasi perencanaan teknis, maka kita berbicara mengenai tahap studi dan tahap perencanaan. Di mana kedua tahapan ini yang paling harus kita tahu sebelumnya adalah masalah yang akan dihadapi dari perencanaan atau studi yang kita lakukan. Di mana masalah yang kita hadapi ini terbagi menjadi dua lagi. Ada masalah non teknis dan ada masalah teknis. Nah, yang akan kita bahas lebih lanjut adalah masalah teknisnya. Nah, untuk masalah non teknis ini itu dia menyangkut masalah-masalah yang lebih ke aspek sosialnya, bukan ke aspek secara teknisnya. Maka karena itu bukan ranah kita, jadi kita akan fokus ke masalah teknis. Oke. Nah, kita masuk ke definisi. Apa sih jaringan irigasi itu? Nah, jaringan irigasi itu merupakan kesatuan dari saluran atau bangunan yang diperlukan untuk menyalurkan air irigasi. Dengan tentunya untuk memenuhi tujuan-tujuan yang direncanakan, di mana tujuan itu apa saja? Dan salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan air dari petak-petak sawah untuk menghasilkan hasil pertanian yang swasembada pangan, ya untuk atau dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan masyarakat gitu ya. Nah, kemudian ini ada definisi jaringan irigasi menurut PP nomor 20 tahun 2006, yaitu merupakan seperangkat ya, bahasanya seperangkat atau serangkaian atau sekumpulan bangunan-bangunan berupa saluran dan bangunan-bangunan pelengkapnya yang menjadi satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air. Oke. Nah, yang perlu teman-teman tahu juga di sini adalah apa saja unsur-unsur pokok secara fungsional dari jaringan irigasi. Jadi nanti untuk merencanakan layout jaringan irigasi dan memahami skema jaringannya, maka teman-teman harus mengetahui unsur-unsurnya, di mana di dalam layout itu harus terdapat unsur-unsur fungsional pokok ini. Nah, apa saja itu? Yang pertama ada bangunan-bangunan utama atau headworks, di mana air diambil dari sumbernya, umumnya sungai atau waduk. Bangunan-bangunan utama yang dimaksud ini nanti akan dijelaskan detailnya pada slide selanjutnya. Tapi gambarannya adalah bangunan-bangunan utama yang dimaksud di sini adalah seperti bendung atau bendungan ya, di mana bangunan tersebut difungsikan sebagai pengambil atau intake utama dari sumber air irigasi untuk disalurkan ke saluran-saluran sehingga nanti bisa dibawa ke petak-petak sawah yang memerlukan air tersebut. Kemudian yang kedua ada jaringan pembawa. Jaringan pembawa ini berupa saluran-saluran yang mengalirkan air irigasi ke petak-petak sawah atau petak-petak tersier. Kemudian tentunya selain ada bangunannya, maka ada sawah-sawah juga yang diairi. Itu ada petak-petak tersier dengan sistem pembagian air dan sistem pembuangan kolektif, yang dimana air irigasinya dibagi-bagi dan dialirkan ke sawah-sawah, dan kelebihan airnya nanti ditampung dalam satu sistem pembuangan atau saluran pembuang di dalam petak tersier. Dan yang terakhir dari 4 unsur fungsional pokoknya adalah sistem pembuangnya, yang berupa saluran dan bangunan pembuang yang bertujuan untuk membuang kelebihan air yang ada dari sawah-sawah atau petak-petak tersier, yang itu nanti kelebihan airnya itu dialirkan kembali ke sungai-sungai atau sumber-sumber awalnya tadi. Oke. Nah, ini yang penting.
Jadi berdasarkan cara pengaturan atau pengukuran aliran air dan lengkapnya fasilitas, maka jaringan irigasi dibedakan atas 3 tingkat, yaitu ada jaringan irigasi sederhana, ada semi teknis, dan ada jaringan teknis. Di mana ketiga jaringan ini punya klasifikasi atau karakteristik masing-masing untuk penggunaannya. Tapi yang menjadi bahasan kita atau yang memang diterapkan sampai saat ini dengan sesuai standarisasi itu adalah jaringan teknis. Maka nanti kita akan lebih fokus ke jaringan teknis. Tapi teman-teman perlu tahu juga karakteristik atau klasifikasi jaringan irigasi sederhana sama semi teknis itu seperti apa. Nah, teman-teman bisa melihat ke tabel yang ada di samping kanan ini. Ini sumbernya dari KP01 KP01 yang diupdate pada tahun 2013. Nah, ini ada beberapa parameter yang menjelaskan klasifikasi beberapa macam jenis jaringan irigasi ini. Itu parameter itu ada bangunan utama, kemudian kemampuan bangunannya, lalu jaringan salurannya, lalu petak tersiernya, kemudian efisiensi jaringan irigasinya seperti apa, lalu ukuran petak sawahnya seberapa besar, lalu adakah jalan usaha taninya apa tidak, dan kondisi operasi dan pemeliharaannya. Nah, yang membedakan dari ketiga jenis jaringan irigasi ini adalah yang pertama, untuk dari segi bangunan utama, dari jaringan teknis itu jelas bangunannya permanen. Kemudian untuk semi teknis dan sederhana itu bangunannya itu cenderung mengarah ke semi permanen dan bahkan itu bangunan yang bersifat short term atau bangunan sementara. Lalu untuk kemampuan bangunannya dalam mengukur dan mengatur debit, jelas untuk jaringan teknis itu kondisinya atau keberadaannya itu dalam kategori baik. Kemudian kebanyakan untuk semi teknis dan sederhana itu karena dibuatnya adalah tidak melalui standarisasi yang ada, maka kemampuan bangunan ukurnya itu untuk semi teknis masih sedang dan yang sederhana cenderung jelek. Lalu yang untuk kondisi jaringan salurannya di sini untuk jaringan irigasi teknis, saluran irigasi dan pembuangnya itu terpisah, jadi tidak tergabung kecuali ini ada dalam kondisi tertentu, topografi atau konturnya juga tidak mendukung, maka untuk jaringan irigasi teknis, saluran irigasi dan saluran pembuangnya itu biasanya ada yang tergabung. Tapi itu kemungkinannya kecil banget. Maksudnya keberadaannya itu sangat minim atau tidak banyak di lapangan. Mungkin di Indonesia hanya ada beberapa, bisa hitungan jari. Nah, kebanyakan itu untuk jaringan teknis, saluran irigasi dan pembuangnya itu terpisah. Kemudian untuk semi teknis, jaringan salurannya itu tidak sepenuhnya terpisah. Ada yang tergabung. Jadi itu hampir sama kasusnya kayak teknis tadi. Nah, karena ini tidak sepenuhnya memenuhi standarisasi, maka saluran pembuang dan saluran irigasinya juga ada yang tergabung. Itu yang untuk semi teknis. Kemudian yang untuk sederhana itu belum ada jaringan yang terpisah yang dikembangkan karena ini jaringan sederhana dibuat secara dibuat secara otodidak atau dibuat sendiri tanpa ada konstruksi yang memadai dan dibuat sendiri oleh petani, maka keadaannya itu jaringan salurannya seadanya. Kadang memang saluran itu dimanfaatkan sebagai pembawa air. Kadang juga di suatu kondisi si jaringan irigasi sederhana ini salurannya dipergunakan untuk sebagai pembuang juga. Bahkan lebih sering digabungkan gitu fungsinya ya. Nah, nanti detailnya akan
teman-teman bisa lihat di slide selanjutnya. Kemudian untuk petak tersiernya, ini untuk jaringan irigasi teknis dikembangkan sepenuhnya. Maksudnya adalah dilakukan pengamatan, observasi atau evaluasi secara intens. Apakah nanti bagaimana efektivitas pemberian airnya, kemudian bagaimana produktivitas tanamannya. Nah, itu yang disebut pengembangan dari petak-petak tersier. Kemudian yang semi teknis belum dikembangkan, bangunan tersiernya itu masih jarang. Lalu yang sederhana belum ada jaringan terpisah atau yang dikembangkan. Nah, kemudian untuk efisiensinya ini itu kalau efisiensi itu maksudnya besar kehilangan air ya, besar kehilangan air di saluran irigasinya. Nah, ini kalau makin besar presentasinya maka efisiensinya makin tinggi, otomatis kehilangan air semakin rendah. Nah, untuk jaringan irigasi teknis ini efisiensinya 50-60%, itu masih dikatakan cukup bagus. Itu tergantung kondisi juga, apakah ini dengan lining atau tidak. Nah, jika dengan lining itu cenderung efisiensinya lebih gede karena daya resap airnya ke dinding-dinding penahan tanahnya itu lebih kecil dibanding dengan saluran yang tanpa lining, itu daya resapnya ke dinding-dinding penahan tanahnya itu lebih besar, maka efisiensinya itu lebih kecil. Kemudian yang semi teknis itu lebih kecil atau dalam kondisi sedang efisiensinya, dan yang sederhana ini karena pasti tidak menggunakan lining maka efisiensinya di bawah 40%. Ini yang kurang bagus. Nah, ukuran petaknya untuk teknis itu tidak ada batasan. Ini tergantung kebutuhan. Kemudian untuk semi teknis itu batasannya adalah sampai 2000 hektar dan yang sederhana tidak lebih dari 500 hektar. Ini luas petak secara keseluruhan ya, bukan luas petak tersier, sekunder atau primernya, tapi ini secara keseluruhan. Kemudian jalan usaha taninya untuk teknis ada untuk keseluruhan areal, kemudian yang semi teknis sebagian areal, dan sederhana cenderung tidak ada. Nah, ini yang terakhir kondisi OP-nya adalah untuk teknis itu dihandle oleh instansi terkait yang melaksanakan program atau sebagai owner dalam melakukan pembangunan irigasinya. Kemudian untuk semi teknis ini masih belum pasti. Ini ada petani, ada pemerintah juga. Nah, yang sederhana ini bukan tidak ada OP ya, ada OP tapi itu tidak dilakukan dengan teknis yang memadai, tapi dilakukan dengan metode seadanya oleh petani masing-masing yang merasa memiliki petak-petak sawah yang ada di jaringan irigasi yang mereka buat. Nah, ini detailnya. Nah, ini gambaran untuk jaringan irigasi sederhana. Jaringan irigasi sederhana itu apa aja tuh poin-poinnya, dia gambarannya seperti apa. Nah, jaringan irigasi sederhana ini itu diterapkannya oleh petani. Nah, itu yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya. Itu diterapkan oleh petani atau pemakai air yang tergabung dalam satu kelompok jaringan irigasi yang sama dan tidak memerlukan keterlibatan pemerintah di dalamnya. Yang kedua, terdapat pada daerah dengan ketersediaan air yang berlimpah dan tingkat kemiringan lahan antara sedang sampai dengan curam. Dan yang terakhir, pembagian air dari jaringan irigasi sederhana ini tidak diukur secara teknis yang memadai, tapi nah ini kekurangannya, air berlebihnya akan mengalir ke saluran pembuangnya tanpa ada pengukuran atau pengaturan yang memadai di sana. Nah, gambarannya untuk jaringan irigasi sederhana ini seperti ini ya teman-teman. Jadi ada saluran irigasi dan ada petak-petak sawah itu atas kepemilikan petani-petani itu sendiri. Tapi di sini tidak ada pengawasan pengambilan air, maksudnya tidak ada pintu air gitu ya, tidak ada pengatur pengambilan airnya, tidak ada bangunan sadap atau baginya, tidak ada pintu air yang mengatur seberapa banyak masuknya air ke petak-petak sawah. Itu yaitu ada saluran, kemudian di saluran tersebut air mengalir, kemudian jika ada sawah yang dilewati oleh saluran tersebut, ya
jika memang tidak jadwalnya atau dia bisa menerima air kapan saja gitu, tidak teratur, tidak terlalu diatur oleh jadwal yang biasa dilakukan pada jaringan irigasi teknis. Tapi kalau dilihat-lihat mungkin sekarang sudah jarang sekali juga jaringan irigasi sederhana ya. Cuman kalau yang dulu-dulu, kalau saya dengar-dengar juga dari orang-orang tua kita, kakek nenek kita, walaupun belum ada sistem irigasi teknis waktu itu, jaringan irigasi sederhana pun waktu itu sudah ada yang namanya pekaseh ya. Pekaseh itu pengatur air malah. Nah, waktu itu di sana sudah mulai diterapkan yang namanya pengaturan air. Jadi masuknya air ke petak-petak sawah itu tidak menggunakan pintu air waktu itu, tapi menggunakan semacam alat-alat yang bisa mengatur air agar tidak pembagiannya itu boros gitu. Kemudian ya ini saluran-salurannya, ini saluran-saluran yang garis putus-putus ya, yang garis utuh titik. Nah ini teman-teman bisa lihat ada yang menjurus dari hulu ke hilir lurus, ada juga yang dibelokkan oleh bangunan bagi atau sadap, oleh bangunan sadap ke kiri atau ke kanan. Nah ini itu tujuannya adalah untuk menjangkau petak-petak sawah yang ada atau tidak dekat dengan saluran-saluran primer. Nah ini bisa dijelaskan juga bahwa area persawahannya itu ya kadang milik satu desa ya, atau kadang perorangan juga. Yaps. Nah ini ada juga perkampungan, lalu ada juga bendung tidak permanen. Nah itu semua ada di sini. Lengkapnya ini teman-teman bisa lihat di KP. Ini sambil dari KP. Nah ini untuk jaringan irigasi semi teknis. Itu untuk bangunan utamanya atau headworks-nya yang berupa bendung. Ini terletak di sungai, lengkap dengan bangunan pengambilan dan bangunan pengukur di bagian hilirnya. Nah ini sudah cukup lengkap. Nah kemudian untuk bangunan-bangunan permanennya itu ada dibangun di jaringan saluran. Ada juga yang masih semi permanen. Nah ini sistem pembagian airnya masih serupa dengan jaringan sederhana. Lalu pengambilannya itu digunakan dengan tujuan untuk melayani dan mengairi daerah-daerah yang lebih luas dari daerah layanan pada jaringan irigasi sederhana. Kemudian biayanya ditanggung oleh lebih banyak daerah layanan. Kemudian organisasi yang mengelola jaringan irigasi tersebut itu akan lebih rumit jika bangunan tetapnya berupa bangunan pengambilan dari sungai, dan karena diperlukan lebih banyak keterlibatan dari pemerintah. Nah, jadi itu ya, semi teknis ini masih ada campur tangan sebenarnya dari non pemerintah, tapi ada juga yang dikelola oleh pemerintah. Nah ini gambarannya seperti ini. Kalau di jaringan sederhana tadi belum ada bangunan-bangunan permanen, tapi salurannya ada, tapi itu kita bisa sebut sebagai saluran-saluran alamiah, bukan permanen karena tidak dilakukan lining di sana. Lining itu apa? Lining itu maksudnya dirabat atau di beton atau di batu kalikan ya dinding-dinding salurannya. Nah ini gambarannya, ini teman-teman bisa lihat di gambar layout jaringan irigasi semi teknis. Yang bulat-bulat ini merupakan bangunan-bangunan permanen yang bisa kita sebut sebagai bangunan bagi atau bangunan bagi sadap yang membagi air ke saluran-saluran sekunder atau tersier untuk menjangkau petak-petak sawah yang dituju. Nah untuk pengambilannya dari masing-masing areal irigasi atau petak sawah itu pengambilan bebas sudah tidak dipakai lagi. Jadi sudah ada pengaturan yang berlaku di sana. Oke. Nah ini terlihat konturnya juga. Teman-teman bisa lihat itu otomatis dari bangunan utama sampai saluran tersiernya itu
berawal dari kontur dengan elevasi yang lebih tinggi ke elevasi yang lebih rendah. Oke, lanjut. Ini ada jaringan irigasi teknis. Nah, ini dengan kondisi yang sudah memang lebih lengkap dan memang diterapkan di daerah irigasi yang semuanya yang ada di Indonesia. Sekarang semua distandarisasi sehingga semua berupa jaringan irigasi teknis gitu yang dikelola oleh pemerintah dan bekerja sama dengan petani-petani yang ada di sekitar daerah irigasi tersebut. Nah, jaringan irigasi teknis ini dari segi bangunan, kemudian dari segi petak sawah, kemudian saluran dan sebagainya itu sudah lengkap dan sangat memadai, dan sistem jaringannya itu sudah memang terintegrasi satu sama lain dan memang terpisah sesuai fungsinya masing-masing. Nah, ini kita bisa lihat untuk jaringan irigasi teknis dari elevasi yang 30 itu, dari elevasi tertinggi ini ada bendung atau bangunan utama yang mengambil dari sumber air berupa sungai yang kemudian salurannya menuju ke petak-petak sawah, di mana salurannya itu sudah terbagi juga. Ini ada saluran primer, kemudian ada bangunan bagi. Setelah ada bangunan bagi, tentunya di sana salurannya berubah klasifikasinya menjadi saluran sekunder. Lalu kemudian jika ada bangunan bagi sadap lagi, berubah salurannya klasifikasinya menjadi saluran tersier. Nah, saluran-saluran pembawa tadi ini ke masing-masing petak sawah dengan kondisi topografi sedemikian rupa, maka air-air tadi yang mengalir pada saluran-saluran pembawa akan mengalihkan diri ke saluran-saluran pembuang seperti di bawah ini dan akan mengalir kembali nanti ke sungai yang ada dekat pada sistem jaringan irigasi tersebut. Sungai ini nanti akan berbeda jelas dengan sungai yang menjadi sumber tadi, tapi ada juga sungai yang sama menjadi pembuangnya dengan sumber irigasi yang sama tadi. Ya tergantung nanti dilihat dari perbedaan elevasi yang ada. Memang baiknya itu air yang berlebih disalurkan ke sungai yang dengan sumber air irigasi yang sama tadi, atau dengan dibuang ke sungai yang berbeda tapi berdekatan dengan sistem jaringan irigasinya. Nah, ini untuk jaringan irigasi teknis. Untuk luas areal sawahnya itu ditolerir itu dari 75 hektar seluas 75 hektar dengan sebuah petak tersier terdiri dari sejumlah sawah dengan luas keseluruhan yang idealnya maksimum 50 hektar. Jadi petak-petak sawahnya ini mungkin maksudnya adalah untuk penerimaan air yang efektif ya. Jadi setiap sawah itu mendapatkan alokasi air sesuai memang dengan kebutuhannya. Biasanya kalau air dikasih ke petak sawah yang terlalu luas itu nanti nggak semua tanaman bisa terairi di sana gitu karena saking luas sawahnya. Jadi makanya dibatasi di sini, itu maksudnya mungkin adalah untuk menjamin bahwa nanti si sawah ini bisa terairi semuanya. Jadi semua tanaman bisa menerima air gitu. Kemudian ini perlunya batasan luas petak tersier pada jaringan irigasi teknis. Yang ideal hingga maksimum adalah agar pembagian air di saluran tersier lebih efektif. Nah, itu ya, dan efisien hingga mencapai lokasi sawah terjauh. Kemudian pembagian air di dalam petak tersiernya diserahkan kepada para petani. Nah, ini tadi ada pekasihnya, tapi jumlah atau debit besarannya diatur oleh pemerintah ya, didesain atau direncanakan oleh kita nih para pendesain atau pemerintah yang untuk disosialisasikan kepada petani. Nah, nanti petani punya punya tadi sebutannya apa ya? Punya koordinator pembagian air gitu ya, atau pekasih ya di sini yang untuk mengatur atau ya mengatur dengan membuka-buka pintu air ketika memang jadwalnya jadwal pembagian air pada sawah tersebut itu berlaku gitu. Nah, ini yang terakhir adalah jaringan saluran tersier dan kuarter mengalirkan air ke sawah.
kelebihan airnya ditampung di dalam suatu jaringan saluran pembuangan tersier dan kuarter, dan selanjutnya dialirkan ke jaringan pembuang primer. Nah, jaringan pembuang pun ada primer, sekunder, dan tersier nanti ya. Ya, intinya adalah pada jaringan irigasi teknis ini dari segi bangunan, petak sawah, kemudian sumber airnya pun sudah lengkap, pasti, dan terstruktur gitu ya. Nah, oke, jadi untuk selanjutnya nanti bahasan kita adalah di jaringan irigasi teknis. Mengapa seperti itu? Karena jaringan irigasi teknis ini sudah sesuai standarisasi dan memang diterapkan di seluruh daerah irigasi di Indonesia. Nah, irigasi teknis itu yang merupakan skema jaringan irigasi yang saat ini banyak diterapkan oleh pemerintah karena kelengkapan sistemnya dan sudah teruji memang bisa mencapai keefektifan dan keefisienan pemberian air irigasi petak-petak sawah. Nah, ini sedikit gambaran mengenai skema jaringan irigasi secara sederhana dulu yang teman-teman bisa lihat. Teman-teman mungkin sudah pernah melihat skema jaringan irigasi yang ruwet itu dari headworks-nya, dari bendungnya sampai ke saluran-saluran tersiernya hingga sampai petak-petak kuarternya. Nah, ini alurnya, skemanya seperti ini. Ada bangunan utama berupa bendungan atau bendung, kemudian disalurkan ke saluran primer, kemudian untuk mencapai atau menyapu sawah-sawah yang ada di sekitar daerah irigasi, maka ada yang namanya bangunan bagi. Bangunan bagi ini yang membagi air dari saluran primer menuju ke saluran sekunder atau saluran tersier. Kemudian ada juga bangunan sadap. Nah, itu teman-teman bisa lihat visualisasinya di lapangan seperti apa ya, bangunan bagi, saluran sekunder, sama bendung dan papan informasi seperti apa. Nah, itu wujudnya seperti pintu air begitu. Nah, ini saluran sekunder. Saluran sekunder tadi sudah saya bahas juga. Itu keberadaannya setelah ada bangunan bagi di sana ya. Baru itu kita sebut sebagai saluran sekunder. Kalau saluran primer itu yang berhubungan langsung dengan bangunan utamanya. Nah, itu kita sebut sebagai saluran primer. Kemudian ketika sudah saluran tersebut dihubungkan dengan saluran sekunder dihubungkan dengan bangunan sadap, maka kita bisa sebut saluran tersebut sebagai saluran tersier. Nah, dari segi dimensi juga saluran primer itu cenderung lebih besar, kemudian mengecil dimensinya pada saluran sekunder, dan akan lebih mengecil lagi dimensinya ketika sudah mencapai saluran tersier. Nah, di samping itu teman-teman harus tahu juga sistem penamaan di sini. Nah, penamaan di sini biasanya dalam skema jaringan irigasi itu berupa papan seperti nama petak sawah, terus luas daerah yang diairinya seberapa hektar, lalu debit yang diterima atau debit alokasi airnya berapa dalam 1 liter per detik. Nah, itu biasanya yang dihitung oleh para perencana atau para instansi terkait yang mengelola jaringan irigasi, sehingga nanti alokasi air dalam suatu sistem jaringan irigasi dapat teralokasi dengan baik dan adil gitu ya. Nah, seperti itu gambarannya. Jadi nanti ada nama petak sawah, ada luas sawah yang akan diairi, dan debit alokasi air yang diterima oleh sawah tersebut seberapa besar. Oke. Kemudian, nah ini gambaran saluran-saluran yang ada di lapangan ya, saluran-saluran atau jaringan pembawa dan bangunan-bangunan pelengkap yang ada pada suatu jaringan irigasi. Ya, ini tampak atas dari jaringan irigasi yang ada di daerah Kulon Progo. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada saluran tersier. Nah, itu yang sudah masuk atau bisa menjangkau petak-petak sawah. Nah, kemudian ini ada saluran primer. Nah, di saluran primer ini tentunya di sini ada bangunan yang menghubungkan antara si saluran primer dengan saluran tersiernya. Nah, ini saluran primer ini kita bisa lihat itu dimensinya jelas lebih besar daripada saluran tersier. Nah, saluran primer ini induknya di mana? Ya, ini
jauh di sana ya, di hulu. Ini tidak ditampilkan di foto bendungnya di mana. Cuman ini supaya memperlihatkan teman-teman saja wujud saluran atau ya saluran primer sama saluran tersier atau sekunder seperti apa dan bangunan-bangunan pelengkapnya seperti apa. Nah, di sini ketika ada jalan raya, maka di bawahnya juga ada jembatan dan gorong-gorong yang menghubungkan antara satu saluran dengan saluran lainnya. Seperti itu. Kemudian ini gambaran lainnya, ada saluran primer lagi, kemudian ada bangunan bagi, lalu ini ada saluran sekunder, dan di sini ada saluran suplisi juga. Suplisi ini maksudnya adalah saluran tambahan, saluran tambahan untuk memenuhi kebutuhan air sawah-sawah yang mungkin sekiranya tidak terjangkau dalam sistem jaringan irigasi. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Oke, nah ini gambaran lapangan seperti ini kurang lebih. Nah, nanti teman-teman juga dalam layout jaringan irigasi di dalam peta yang akan teman-teman layout itu pastinya juga akan ada perkampungan, akan ada persawahan, akan ada areal hijau, akan ada daerah yang tidak terairi. Nah, itu akan menjadi pertimbangan teman-teman bagaimana membuat nanti sistem jaringannya akan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada di sekitar sistem jaringan tersebut. Bagaimana jika jaringan tersebut melewati kampung, apakah yang akan kita buat, apakah bisa gitu. Jika bisa, maka bangunan pelengkap apa saja yang bisa dibuat di sana. Kemudian konturnya seperti apa. Nah, itu teman-teman yang akan teman-teman pertimbangkan nantinya. Oke. Indah ya kelihatannya di atas. Nah, ini kalau kita lihat jaringan irigasi seperti ini yang memang udah teknis banget. Dan kalau kita lihat dari atas dengan dimensi salurannya yang gede-gede seperti ini, kita bisa menyimpulkan bahwa daerah irigasi yang diairi oleh sistem jaringan ini itu cukup besar ya, dan melewati beberapa mungkin kecamatan atau desa yang ada di sekitar sistem jaringan irigasi tersebut. Nah, ini kita sudah beralih ke sub-sub yang akan kita bahas terkait dengan perencanaan jaringan irigasi. Sebentar. Oke, udah kelihatan ya di screen teman-teman ya? Iya Pak, kelihatan. Tapi bukan dia. Ini dia. Yap. Lanjut, maaf atas kesalahan teknis. Nah, dalam perencanaan jaringan irigasi, teman-teman harus menentukan beberapa hal. Ini poin-poin penting ya. Nah, yang pertama, paling pertama sebenarnya adalah yang menurut saya paling penting di sini adalah teman-teman harus mempertimbangkan topografi atau kontur daerah tempat nanti jaringan irigasi tersebut akan direncanakan atau dibangun. Nah, dari peta kontur atau topografi tersebut, nanti teman-teman selanjutnya bisa menentukan lokasi bangunan-bangunan utama dan bangunan-bangunan silang utamanya. Bangunan-bangunan silang utama ini maksudnya adalah bangunan-bangunan utama lainnya atau bahkan kita bisa sebut sebagai pelengkap. Nah, kemudian tata letak jaringannya seperti apa. Nah, kemudian tata letak jaringan ini terkait ke lokasi petak sawahnya juga. Ini terkait juga ke topografi gitu. Nanti jadi untuk trase saluran, kemudian lokasi-lokasi petak tersiernya itu balik lagi ditentukan oleh kondisi topografi atau peta kontur yang ditinjau gitu. Jadi nanti tentunya kita harus melihat elevasi tertinggi dan elevasi terendah dari peta kontur yang akan kita buat lewat jaringan irigasinya. Nah, nanti dari situ kita bisa pertama
menentukan lokasi-lokasi bangunannya, lalu menentukan tata letak jaringannya, lalu merencanakan peta-peta tersiernya di mana, lalu setelah itu baru nanti kita beralih ke pemilihan tipe-tipe bangunan yang relevan seperti apa, kemudian trase dan potongan memanjang salurannya bagaimana, dan di mana letak dan bagaimana jaringan pembawa dan bangunan pembuangnya. Nah, seperti itu. Yang paling penting di sini adalah, mungkin saya tambahkan dulu ya. Saya tambahkan di sini yang paling penting dari semua poin-poin yang harus dipertimbangkan ini adalah peta. Peta kontur atau peta kontur atau topografi. Elevasi daerah. Tinjau. Oke. Penting. Oke. Seperti itu. Sebentar. Ada yang masuk ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini dari beberapa hal yang perlu teman-teman pertimbangkan dalam perencanaan irigasi ini, semua akan back to elevasi daerah yang ditinjau. Jadi kita perlu melihat dulu peta konturnya, baru kita bisa berlanjut ke hal-hal yang ada sebagai hal-hal yang dipertimbangkan untuk perencanaan jaringan irigasi. Nah, kemudian yang perlu kita siapkan adalah, ya, tadi sebelumnya saya singgung adalah peta kontur atau peta topografi. Sorry, ini peta topografi saya bilang. Typo ya. Sorry, itu peta topografi. Yang peta topografi ini kita bisa sebut dia sebagai peta ikhtisar. Nah, peta ikhtisar ini merupakan cara penggambaran berbagai macam bagian atau satu jaringan irigasi yang saling berhubungan. Biasanya peta ikhtisar ini berupa peta kontur atau topografi dengan, kok ini topografi juga ya? Topografi dengan skala itu biasanya 1/25.000. Dan detailnya nanti bisa dibuat dengan skala 1/5.000 atau 1/2000. Nah, ini sudah mulai masuk ke bagaimana tahapan layoutnya. Nah, untuk peta ikhtisar ini itu memperlihatkan pertama ada bangunan-bangunan utama, kemudian ada jaringan dan trase saluran irigasi, kemudian ada jaringan dan trase saluran pembuang, lalu ada petak-petak primer, sekunder, dan tersier, kemudian ada lokasi bangunan, lalu ada batas-batas daerah irigasi, lalu ada jaringan dan trase jalan, lalu daerah-daerah yang tidak diairi, misal desa-desa, dan daerah-daerah yang tidak dapat diairi atau tanah jelek, terlalu tinggi, dan sebagainya. Terkait penjelasan pada slide ini, nah inilah nanti poin-poin yang teman-teman akan layouting pada tugas wajib teman-teman. Nah, saat ini sebenarnya sudah dari beberapa bulan yang lalu saya sedang mengusahakan untuk mendapatkan peta-peta atau peta topografi gitu ya, bukan peta-peta, peta topografi untuk desain jaringan irigasi. Itu saya sudah usaha nyari ke teman-teman di BWS dan teman-teman di dosen di kampus yang lain. Saya sudah dapat beberapa peta, tapi saya sedang menyeleksi peta yang memang cukup sederhana dan teman-teman bisa memahami peta tersebut sehingga nanti teman-teman bisa melayout dengan baik di sana gitu. Karena tak lihat dari beberapa peta ini
Ya kondisinya memang cukup kompleks. Saya takutnya nanti teman-teman malah kesulitan mendesain, melayoutnya. Jadi saya sedang usahakan juga dulu untuk membuat peta tersebut menjadi peta yang lebih sederhana. Nah, tapi pada intinya di tugas wajib teman-teman nanti itu teman-teman melayout atau mendesain tata letak di mana tata letak untuk bangunan-bangunan utama, jaringan irigasinya, kemudian saluran pembawa pembuangnya, terus petak-petak sawahnya di mana, serta lokasi-lokasi bangunan pelengkapnya sesuai dengan kondisi peta topografinya. Nah, jadi seperti itu nantinya. Nah, itu teman-teman jadi gambaran awalnya dulu. Ya mungkin teman-teman bisa memperluas wawasannya terkait layouting itu. Teman-teman bisa searching di Google contoh petanya seperti apa gitu ya, biar ada gambaran teman-teman yang teman-teman akan kerjakan di tugas wajib nanti seperti apa. Oke. Nah, untuk contoh petanya seperti apa, ini kurang lebih seperti ini. Nah, yang di samping kiri ini merupakan contoh peta layout jaringan irigasi, tapi ini yang masih sederhana banget. Nah, ini teman-teman nanti kurang lebih mendesain seperti ini, tapi mendesainnya nanti teman-teman lakukan secara manual ya. Kalau ini dia menggunakan software, pemetaan yang ini. Kalau teman-teman nanti akan mendesain atau melayout dengan secara manual gitu ya. Saya akan berikan file peta, nanti file peta topografi tersebut teman-teman bisa tinjau topografinya, elevasi tertinggi dan terendahnya seperti apa, dan teman-teman bisa leluasa mendesain tata letak sistem jaringan irigasinya seperti apa. Nah, ini yang atas, ini maaf kurang jelas, tapi ini contoh layout jaringan irigasi juga yang di mana itu di overlay dengan skema jaringan irigasinya langsung. Nah, kalau kita lihat dari dari peta irigasi, layout jaringan irigasi yang ada pada gambar sebelah kiri ini, yaitu peta irigasi Desa Ciherang, Kecamatan Pasawahan ini. Nah, kita bisa lihat bahwa di sana itu sudah cukup lengkap dari sumber air irigasinya sampai ke petak-petak sawah yang diairi ya. Nah, yang garis-garis arsir hitam di sana itu merupakan gambaran pemukiman. Kemudian yang hijau-hijau di sini adalah sawah yang diairi. Lalu yang merah-merah ini merupakan yang garis utuh dan titik ini merupakan saluran-saluran pembawanya. Lalu saya masih belum lihat ini elevasi tertingginya di mana ya. Jalan sawah. Nah, sorry ternyata keliru, saluran irigasinya ternyata ini yang berwarna biru. Garis yang berwarna biru yang melewati petak-petak sawah yang ada di sekitar desanya. Nah, jadi nanti ketika ada saluran irigasi yang melewati jalan-jalan seperti yang ada di peta, maka ya kita bisa pertimbangkan di sana akan dibangun apa. Misalkan ada dibangun jembatan atau gorong-gorong agar penyaluran airnya tetap terhubung dari satu saluran ke saluran yang lain. Lalu bagaimana peletakan bangunan baginya ketika letak persawahannya itu terletak jauh jaraknya dari sawah yang pertama di dekat saluran primer. Nah, begitu seterusnya sampai ke sawah yang ada pada elevasi terendah. Nah, yang terakhir ini saya sebutnya bukan peta ya, tapi ini skema jaringan irigasi. Skema jaringan irigasi ini menggambarkan tata letak dan bagaimana kebutuhan air dari masing-masing tata letak jaringan irigasi dan bagaimana kebutuhan air dari masing-masing petak sawah dan luas petak sawah yang diairi. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini saya ambilkan teman-teman skema jaringan irigasi daerah irigasi Cisarea juga. Gimana? Oh, screen-nya hilang ya?
Sebentar. Ya Pak, hilang screen-nya Pak. Oke, sorry ya. Koneksi saya berarti ini lemah banget. Udah bisa Pak, udah bisa Pak. Oke, udah bisa. Oke. Nah, ini untuk skema jaringan irigasi, prinsipnya sama sebenarnya seperti layout jaringan irigasi, tapi skema ini dia memvisualisasikan kayak secara lebih sederhana atau lebih ringkas supaya lebih dipahami juga. Dan di skema ini juga ditampilkan selain bangunan-bangunan jaringan irigasinya, ditampilkan juga seperti saya bilang tadi, nama petak sawah, kemudian kebutuhan airnya serta luas petak sawahnya. Nah, ini berawal dari sumber air irigasinya yang diambil oleh bangunan utamanya yang berupa bendung, lalu ada saluran primer yang sedikit ini, lalu di transisi antara saluran sekunder dan saluran primer ada bangunan bagi yang menghubungkan saluran primer dan saluran sekunder. Tujuannya apa? Ya, tujuannya untuk menjangkau sawah-sawah yang memang menjadi daerah yang terairi oleh sumber air irigasinya. Nah, ini kita bisa lihat dari skema jaringan irigasi daerah irigasi Ciracea ini tata letak petak sawahnya itu memang cukup kompleks sehingga saluran-saluran pembawanya juga mengikuti letak dari petak-petak sawah yang ada pada daerah irigasi tersebut. Nah, di sini sudah dilengkapi juga dengan bangunan-bangunan bagi yang ada di sekitar saluran sekunder. Nah, itu berfungsi untuk sebagai bangunan pengatur penerima air dari masing-masing petak sawahnya. Dalam skema jaringan irigasi ini, teman-teman juga bisa melihat kode-kode yang diberlakukan. Ini saya tidak bisa ngezoomnya ya. Saya tidak bisa ngezoom, cuman nanti detailnya ada di bahasan selanjutnya. Tapi ini gambaran awal aja. Sini ada kode-kode. Kode-kode ini adalah standarisasi pemberian nama juga dari perencanaan jaringan irigasi, di mana itu disesuaikan kode-kodenya dengan entah itu nama desa di sana atau penamaannya bebas sebenarnya, tapi biasanya dinamakan sesuai nama desa atau nama dusun di mana jaringan irigasi itu berada. Misalkan Ciracea. Untuk saluran sekundernya biasanya itu dinamakan dengan RSC gitu ya, RSC1, RSC2, di mana itu merupakan singkatan dari ruas saluran sekunder. S-nya itu saluran sekunder, C-nya itu Ciracea, satunya itu saluran sekunder 1 gitu. Kalau RSP itu ruas saluran primer Ciracea, misalnya 1 ya pada ruas pertama gitu. Kurang lebih seperti itu. Itu akan berlanjut nanti ke saluran-saluran yang lain, saluran-saluran tersier sampai saluran kuarternya. Nah, ini apalagi yang bisa dijelaskan dari sini untuk bangunan-bangunan pelengkap lainnya ini nggak ada ya di skema ini. Biasanya kalau di skema yang lain itu ada bangunan-bangunan pelengkap jika keadaan daerah irigasinya itu dipisahkan, misalkan ada jalan raya gitu ya, kemudian ada jalan raya, kemudian ada rel kereta api dan sebagainya. Biasanya ada notasi bangunan pelengkap seperti gorong-gorong, ada jembatan, kemudian ada talang, ada sifon dan sebagainya. Nah, ini kemungkinan memang daerah irigasinya full dengan persawahan yang tidak terkontaminasi oleh jalan raya atau perkampungan-perkampungan ya. Nah, seperti itu. Kemudian ya, kotak-kotaknya teman-teman sudah pahami ya, itu isinya nama petak sawah, luas petak sawahnya dan debit kebutuhan airnya.
Lalu yang lain nanti kita pelajari lebih lanjut. Nah, ini bahasan terakhir kita di pertemuan ke-7 ini. Nah, ini ada bangunan-bangunan irigasi yang teman-teman perlu tahu. Walaupun kita sudah bahas sedikit tadi di penjelasan-penjelasan sebelumnya, tapi kita harus tahu lebih detail dan visualisasi bangunan-bangunan di lapangannya itu seperti apa. Nah, ini kita akan bahas sekarang. Nah, untuk bangunan-bangunan irigasi itu terdiri dari bangunan utama, kemudian jaringan irigasi, bangunan bagi sadap, lalu bangunan-bangunan pengukur dan pengatur. Nah, bangunan-bangunan pengukur dan pengaturnya maksudnya adalah bangunan pengukur tinggi muka air, misalkan kayak gitu ya. Kemudian bangunan pengatur debitnya seperti apa, yang berupa ambang lebar atau ambang panjang. Yaitu teman-teman bisa lihat kalau ada di saluran irigasi yang bentuknya trapesium. Nah, itu merupakan bangunan pengukur dan pengatur. Saya rasa untuk bangunan bagi dan sadap, teman-teman udah bisa tahu, itu berupa pintu-pintu air yang menghubungkan saluran primer, kemudian ke sekunder, kemudian ke tersier. Kemudian ada bangunan pembawa, bangunan lindung, jalan jembatan, dan bangunan pelengkap. Nah, ini kita langsung saja pengertiannya. Kalau bendung teman-teman udah tahu, itu merupakan bangunan yang untuk meninggikan muka air di sungai sampai pada ketinggian yang diperlukan agar air dapat dialirkan ke saluran irigasi dan peta-peta sawah yang membutuhkan air irigasi. Kemudian ada kantong lumpur. Ini kantong lumpur ini the part of bendung ya. The part of bendung ini merupakan bangunan atau saluran yang menampung sedimen yang berfungsi untuk mencegah sedimen layang agar tidak masuk ke saluran pembawa atau saluran-saluran primer, sekunder, dan tersier bangunan irigasi yang nanti takutnya akan lari ke petak sawah dan itu memungkinkan terjadinya pendangkalan dan itu nggak bagus. Akhirnya nanti alokasi airnya tidak diberikan secara efektif karena sedimen-sedimen yang berada pada setiap saluran. Nah, kantong lumpur ini pada umumnya dibuat di sebelah hilir pintu intake bendung sebelum saluran induk. Nanti ini visualisasinya saya lihatkan. Kemudian saluran primer ini merupakan saluran pembawa air dari jaringan utama ke saluran sekunder dan ke petak-petak tersier yang diairi. Batas ujung saluran primer ini adalah bangunan bagi yang terakhir. Nah, seperti itu ya. Saya lupa jelaskan tadi yang di sini. Nah, gambaran awal mengenai saluran primer, sekunder, dan tersier teman-teman ya. Itu saluran primer itu ciri-cirinya kalau kita mau pahami di skema adalah salurannya itu biasanya langsung terhubung ke intake atau bendung. Kemudian dimensinya lebih besar. Lalu untuk saluran sekunder itu keberadaannya itu berhubungan langsung dengan bangunan bagi. Silakan nanti teman-teman bisa menyampaikan lewat WhatsApp grup karena waktu kita udah habis. Teman-teman yang mau ditanyakan bisa disampaikan lewat WhatsApp grup. Kita diskusinya lewat sana nantinya. Di luar jam kuliah itu nggak apa-apa. Saya senang banget malah kalau ada yang diskusi di luar jam kuliah. Baik, Pak. Oke, itu aja ya teman-teman. Maaf atas segala kekurangan. Terima kasih teman-teman yang sudah gabung sampai akhir. Video ini saya rekam dan nanti akan saya upload juga di YouTube. Buat teman-teman yang nggak bisa attend, nanti bisa menonton di YouTube ya. Linknya nanti akan saya share. Oke, itu aja. Terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Untuk informasi tugas wajibnya, saya usahakan sesegera mungkin saya launching biar teman-teman juga punya waktu yang lebih banyak untuk mengerjakannya. Tapi ya insya Allah untuk TW ya jaringan irigasi ini karena nggak terlalu berat saya rasa karena kita cuma terfokus untuk menggambar atau melayout. Jadi teman-teman juga nanti akan mempresentasikan hasil layout teman-teman. Nah kerjaannya sampai di situ saja. Nah saya harap teman-teman nanti bisa menyelesaikan tepat waktu. Kita lihat nanti apakah bisa sebelum UAS atau sesudah UAS. Oke, itu ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.